SFD dalam mata pelajaran pendidikan karakter. Pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai karakter rajin dan giat dari indikator 1 sampai indikator yang kelima. Jadi pada minggu ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai karakter rajin dan giat dari indikator 6 sampai yang ke-10. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sambut salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Nah, anak-anak ibu sekalian, seperti yang telah ibu jelaskan tadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter SFD, nilai semangat karakter rajin dan giat dari indikator 6 sampai yang ke-10. Sebelumnya, coba kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak ibu dengan semangat, rajin dan giat memahami nilai semangat, karakter rajin dan giat indikator 6 sampai yang ke-11. Serta anak-anak ibu mampu menyadari pekerjaannya sebagai karunia, berdedikasi tinggi, menyusun skala prioritas, mendesain pekerjaan secara bertahap dan mengintegrasikan konsep pekerjaan dengan tindakan. Nah, jadi di sini Ibu ada quotes dari Arte Moreno. Meski tidak ada jalan yang lurus, dedikasi dan kegigihan akan selalu menuntun Anda ke impian Anda. Nah, jadi ini yang akan menjadi tugas kalian di soal nomor 1. Nah, Ibu ingin kalian menganalisis apa nilai SFD yang ada di dalam kata-kata ini. Dan apa saja kira-kira komitmen yang dapat kalian temukan di dalam kata-kata ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi indikator yang keenam adalah menyadari pekerjaan sebagai karunia. Bagaimana dikatakan menyadari pekerjaan sebagai karunia, anakku? Jadi, menyadari pekerjaan sebagai karunia berarti berani menyadari pekerjaan itu merupakan jalan untuk menyalurkan kebaikan Tuhan kepada sesama. Setelah menyadarinya sebagai berkat, setiap pekerjaan akan dilakukan dengan semangat dan hati yang gembira sehingga hasilnya juga baik. Dengan menyadari pekerjaan sebagai karunia, kita akan semakin bersyukur atas panggilan dalam pekerjaan kita. Nah, yang ketujuh, melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi. Bagaimana dikatakan melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi, nakku? Nah, melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi berarti mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk menggapai keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Peserta didik yang baik adalah peserta didik yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya sebagai pelajar, sehingga dapat mengembangkan prestasi belajar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, jadi nakku, sebagai pelajar, anak-anak ibu harus mampu berdedikasi yang tinggi, berarti mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu anak-anak ibu untuk melakukan kegiatannya sebagai pelajar, yaitu belajar. Nah, jadi untuk melakukan nilai-nilai ini, kalian harus mampu menyadari bahwa kalian adalah pelajar yang harus berdedikasi untuk belajar demi kesuksesan masa depan kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Yang kedelapan, melakukan pekerjaan yang menjadi prioritas. Bagaimana kira-kira maksudnya ini, nakku? Coba kita lihat. Prioritas adalah kumpulan target atau tujuan yang harus diselesaikan karena tingkat kepentingannya. Dengan kata lain, prioritas adalah urutan kepentingan mana yang harus didulukan dan mana yang tidak. Bukan seberapa keras kita harus bekerja, melainkan seberapa cerdas kita bekerja. Sikap yang akan berkembang setelah melakukan dan menentukan skala prioritas adalah kebijaksanaan, berwawasan jauh, dan mampu mengatur diri. Nah, dari nakku di sini, ibu punya tabel skala prioritas. Coba kita lihat yang pertama. Dia penting dan mendesak, berarti harus kita lakukan sekarang. Dia tidak penting tetapi mendesak, berarti harus kita rencanakan. Yang ketiga, dia penting dan tidak mendesak, kita bisa meminta bantuan orang lain. Yang keempat, dia tidak penting dan tidak mendesak, berarti harus kita tinggalkan. Nah, jadi di sini maksudnya yang pertama itu jika dia penting, nakku, dia harus didulukan. Dia sudah penting dan mendesak juga, dia harus didahulukan. Yang kedua, dia tidak penting tetapi dia mendesak, berarti masih bisa kita rencanakan. Yang ketiga, dia penting tetapi tidak mendesak, berarti kita masih bisa membantu orang lain. Nah,
Kalau yang keempat, dia tidak penting dan tidak juga mendesak. Ini berarti masih bisa tidak kita kerjakan atau tidak perlu kita lakukan, bisa kita tinggalkan. Nah, jadi kita lanjut. Tips membuat skala prioritas. Yang pertama, jadwalkan apa yang penting. Yang kedua, sebelum menuliskan aktivitas yang direncanakan, tanya pada diri sendiri apakah ini benar-benar penting. Yang ketiga, tetapkan batasan. Nah, seperti skala prioritas yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang keempat, buat gambaran skala besar. Ini juga mirip dengan membuat skala prioritas tentunya. Kita lanjutkan. Yang kesembilan, mendesain pekerjaan secara bertahap. Bagaimana dikatakan mendesain pekerjaan secara bertahap? Nah, mendesain pekerjaan secara bertahap adalah membuat panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan dan dokumentasi secara tertulis yang membuat prosedur kerja tetap terperinci dan sistematis. Pekerjaan yang sudah didesain secara bertahap membantu anak-anak Ibu menemukan bagian-bagian tugas sekolah dengan mudah, dan hal itu membutuhkan ketekunan serta kesetiaan. Yang terakhir yang ke-10, mengintegrasikan konsep pekerjaan dengan tindakan. Nah, apa maksudnya ini, Nakku? Integrasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan rohani. Apabila terdapat keadaan saling bergantung di antara kegiatan-kegiatan, hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan. Nah, Nakku, di sini maksudnya mengintegrasikan konsep pekerjaan dengan tindakan ini adalah konsep pekerjaan itu adalah perencanaan yang telah kita buat, Nakku. Jadi, sebisanya rencana yang telah kita buat itu sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Iya. Jadi, untuk hari ini sekian dulu materi kita. Ibu harapkan anak-anak Ibu memahami apa yang telah Ibu sampaikan serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena seperti biasanya yang selalu Ibu katakan, nilai-nilai SFD ini, Nakku, tidak hanya untuk dipahami dan untuk diketahui, melainkan juga harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sekian untuk hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu akan segera melakukan tugas-tugasnya, jangan ada lagi yang menunda-nunda. Jadi cukup untuk hari ini. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.